Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani berbicara dalam forum Parlemen MIKTA atau Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan parlemen kelompok Middle Power ini adalah soal kesetaraan negara-negara di dunia. Forum Parlemen MIKTA tahun 2022 digelar secara virtual dengan Australia, yang kali ini menjadi tuan rumah. Pertemuan dipimpin Presiden Senat Australia Dehon, Slide Brockman. Selain Puan, pertemuan dihadiri oleh Ketua Parlemen Turki dan Korea. Untuk Meksiko diwakili oleh Deputy Speaker. Pada awal tahun 2022 ini, situasi dunia masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Tantangan nyata ada di depan kita semua. Pandemi berlanjut dengan munculnya varian baru, kata Puan dalam pembukaan MIKTA 2022 pada Senin 7 Februari 2022. Pada pertemuan yang bertemakan Effective Parliaments Supporting Democracy, Puan menyebut pandemi telah meningkat kembali kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai masalah sosial. Selain itu juga masalah pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan keanekaragaman hayati yang terus berlanjut. Eskalasi ketegangan di antara negara besar bahkan meningkat akhir-akhir ini. Kita tidak cukup hanya membuat daftar permasalahan dan menganalisanya. Saat kita berada di awal tahun 2022 adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan komitmen guna memperbaiki kondisi dunia. Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, Parlemen negara anggota MIKTA juga harus perlu untuk menjadi bagian dari solusi. Puan mengatakan, sebagai kelompok middle power, negara anggota MIKTA memiliki posisi unik untuk dapat berperan konstruktif guna mendorong perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian berbagai permasalahan global. Kemudian menjembatani perbedaan posisi antar negara, termasuk antar negara maju dan berkembang, dan juga menurunkan ketegangan antar negara besar. Puan menyebut ada beberapa hal utama yang perlu dilakukan secara bersama di awal tahun 2022. Pertama, adalah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan melakukan pemerataan vaksin. Kedua, kita perlu mengatasi tidak meratanya pemulihan ekonomi global, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju yang tingkat vaksinasinya tinggi dapat pulih lebih cepat dibandingkan dengan negara berpendapatan rendah, kata Puan. Pemulihan perdagangan internasional juga tidak merata. Negara yang lebih terintegrasi pada mata rantai global dapat pulih lebih cepat. Hal ini terjadi saat pertumbuhan ekonomi global melambat. Langkah ketiga yang harus dilakukan negara-negara global secara bersama adalah terkait dengan krisis perubahan iklim. Sebab saat ini bencana karena perubahan iklim, kekeringan, banjir, kebakaran lahan, tanah longsor telah terjadi di berbagai negara tidak mengikuti pola yang reguler. Pemanasan global sudah mencapai 1,2 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan sulit untuk mencapai target membatasi pemanasan global 2 derajat menuju 1,5 derajat Celcius. Negara penghasil emisi harus berbuat lebih banyak guna mengurangi emisi dengan tetap memenuhi prinsip common but differentiated responsibilities, kata Puan. Ditambahkannya, transisi energi bersih di negara berkembang menuju energi terbarukan perlu diberikan bantuan teknologi dan keuangan. Puan juga menyinggung DPR RI yang akan menjadi tuan rumah Interparliamentary Union atau IPU ke-144 pada Maret mendatang di Bali. Pertemuan akan mengangkat tema Getting to Zero, Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change. Hal ini menegaskan upaya DPR RI untuk berkontribusi, mobilisasi aksi parlemen global dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, katanya. Puan mengatakan, permasalahan global yang dunia hadapi memerlukan solusi global. Menurutnya,
Perlu adanya platform yang solid pada solusi global tersebut agar tidak saja untuk memperkokoh kerjasama internasional, namun juga membangun legitimasi yang kuat di tingkat domestik. Demokrasi adalah platform untuk mendukung politik di dalam negeri. Legitimasi domestik diperlukan untuk mendukung kerjasama internasional dan multilateralisme guna penyelesaian berbagai masalah global. Namun, pandemi COVID-19 disebutnya menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adanya resiliensi demokrasi. Resiliensi demokrasi, kata Puan, berarti adanya proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, demi menjamin keterwakilan suara rakyat. Resiliensi demokrasi juga berarti democracy delivers. Proses demokrasi berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Proses demokrasi berkontribusi meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Pandemi tidak boleh menggoyangkan komitmen terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, proses demokrasi harus dapat mendukung upaya penanganan pandemi. Proses demokrasi yang penuh dinamika perlu dilakukan sambil menjaga stabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pemulihan, sambung Puan. Karena masa pandemi dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian, parlemen dinilai memiliki peran penting untuk menjaga proses demokrasi. Dan dalam menghadapi situasi dunia yang semakin kompleks, disebut Puan, parlemen tidak cukup hanya menangani masalah domestik. Parlemen diharapkan untuk cepat tanggap di masa pandemi, menghasilkan kerangka legislasi dan government dalam mengatasi keadaan darurat secara transparan, memperkuat proses dan fungsi pengawasan, termasuk check and balance untuk menjamin proses pemulihan yang akuntabel. Menyusun anggaran negara guna membiayai program pemulihan ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia, berbagai terobosan terus dilakukan untuk memastikan DPR RI tetap produktif pada masa pandemi. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan DPR RI diantaranya pengembangan sistem informasi legislasi yang user-friendly, meningkatkan saluran pengaduan online, dan pengembangan mekanisme partisipasi publik online dalam proses legislasi RUU. Puan pun menyambut baik dialog antar parlemen negara mitra dalam upaya memperkuat demokrasi. Ia lalu menyampaikan berbagai harapan terhadap kelompok middle power itu. Pada tingkat global, parlemen negara anggota mitra dapat mendorong implementasi nilai demokrasi yang menjunjung kesetaraan antar negara di dunia, kaya dan miskin, besar dan kecil. Menurut cucu proklamator RI Bung Karno itu, hal ini diperlukan untuk menjamin terwakilinya suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional. Puan juga mengatakan, dunia membutuhkan kepemimpinan global. Saya meyakini melalui kerjasama antara negara anggota mitra, kita akan membantu mewujudkan pemulihan global yang lebih kuat dan berkelanjutan. Bersama, kita harus mengambil peran kepemimpinan global untuk berkontribusi memperkuat demokrasi dan membangun dunia yang lebih baik dan inklusif, kata Puan. Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus meminta dukungan kepada negara-negara mitra untuk perhelatan 2 pertemuan internasional yang akan diadakan oleh DPR RI, yaitu IPU Assembly ke-144 dan P20. Sidang ke-144 IPU direncanakan akan diadakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 20 sampai 24 Maret 2022. Pertemuan ini merupakan platform multilateral utama IPU untuk membahas isu-isu demokrasi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian di kuartal keempat tahun 2022, DPR RI kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah
8 tahun G20 Parliamentary Speakers Summit sejalan dengan tema presidensi G20 Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger, dan pertemuan P20 akan mengangkat tema The Role of Parliament in Promoting a Stronger Growth and Healthy Society. Saat ini peran P20 menjadi semakin relevan dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Peran pemerintah di G20 perlu didukung oleh P20. Karena apa yang diputuskan oleh G20 akan berdampak bagi masyarakat luas, urai Puan. Kemudian P20 dinilai juga dapat memberi legitimasi politik bagi G20 untuk memperkuat kerjasama internasional dan membentuk solidaritas global. Puan mengatakan, menjadi tuan rumah forum internasional di tengah situasi pandemi memiliki tantangan tersendiri. Namun, ia optimis Indonesia mampu menghela acara dengan baik. Bali yang akan menjadi tuan rumah sidang IPU telah mencapai target 102,77%. Vaksin dosis pertama dan 91,45% vaksin dosis kedua. Secara nasional, capaian vaksinasi Indonesia adalah 89,06% dosis pertama dan 62,02% dosis kedua, terangnya. Puan menambahkan, program booster dosis vaksin 19 ketiga juga telah digulirkan di Indonesia. Bahkan, cakupan vaksin Indonesia telah melampaui standar WHO. Semua parlemen anggota MIKTA merupakan anggota IPU dan P20, maka terbuka kesempatan bagi delegasi parlemen MIKTA untuk berkoordinasi baik formal maupun informal di sela-sela pertemuan IPU dan P20 yang akan datang. Puan sekaligus mengundang seluruh anggota MIKTA agar hadir pada IPU Assembly ke-144 dan P20 di Indonesia. Partisipasi aktif kita semua tentunya akan merefleksikan komitmen dan semangat untuk pulih bersama dan yang lebih kuat, recover together, recover stronger pada masa pasca pandemi. Demikian yang disampaikan Puan Maharani. Dari Palangkaraya, Justinus Tenung melaporkan.